gendong ale jua. Sebab katong dua Satu hati, sio satu jantung satu jantung Kali ini Nada Nusantara tiba di Indonesia Timur. Selamat datang di Ambon, City of Music. Mendengar kata Ambon, di kepala gue tumpah darah. Karena gue lahir di sini. Dan Ambon tuh selalu ngangenin buat gue. Alamnya, kebudayaannya, terutama musiknya. Ya kalau ngomong soal musik sebenarnya dari dulu gue udah pingin banget berkolaborasi sama musisi lokal di sini. Jadi itu yang bikin gue benar-benar kepingin banget buat berkolaborasi dengan mereka. Pertama kali gue dengar kata Ambon, itu adalah sebuah tempat di mana persaudaraan benar-benar erat, di mana musik adalah salah satu elemen penting dalam semua hal. Dari gue SMA kali ya, dari gue SMA tuh gue tertarik sama musik-musik lawas tahun-tahun 50, tahun-tahun 40 gitu. Mostly dari 50 ke 60-an gitu. Dan ternyata setelah dilihat atau didengar musik-musik tersebut banyak yang menggunakan unsur tradisi di dalam musik itu. Bagaimana Sam Simon menggunakan unsur musik tradisi, adat Minang pada saat itu. Juga Teresa Zen menggunakan nada Jawa. Terus ada George de Freitas yang menggunakan vibraphone dan toto buang. Itu sangat menginspirasi gue dan jadi sebuah pertanyaan yang gak pernah bisa berakhir gitu. Tentang bagaimana mengaplikasikan unsur tradisional ke dalam musik modern yang padahal tahun 50-an itu udah terjadi dan itu jadi ngebukain mata gue kenapa nggak bisa kita anak-anak muda zaman sekarang, musisi-musisi zaman sekarang untuk bisa menggunakan unsur musik tradisional dan itu terjadi di lagu gue yang berjudul Wijaya Kusuma akhirnya menggunakan musik-musik tradisional, berkolaborasi dengan musisi-musisi tradisional dan hasilnya luar biasa gitu, sangat mempersatukan kita sebagai orang Indonesia. Beta rasa mau sejauh apapun beta pergi, beta pasti pulang ke Ambon. Beta pulang bukan karena Ambon tumpah darah beta, tapi juga karena manusia dan musiknya. Musik pun harus bisa menyatukan katong semua. Dan melihat Ambon bersenandung kembali
seolah melihat Nusa Inah tertawa lagi. Tahun 2005 saya membentuk Molucca Bamboo Wind Orchestra. Dari situ saya banyak belajar tentang bagaimana membuat suling. Karena waktu saya membentuk Molucca Bamboo Wind Orchestra 2005 itu saya mengambil musisi yang dulunya eksis di gereja. Perkembangan selanjutnya saya tidak mendapat suling yang punya nadanya itu sesuai dengan skala hertz. Nah, oleh karena itu saya mulai mengeksplor, saya membuat suling sendiri. Suling yang saya bikin itu 5 suara. Suara 1, suara 2, suara 3, suara 4, dan suara 5. Bambu yang saya ambil dari hutan, saya masukin di sini, di oven dulu. Seperti ini. Kemudian dipanasin sampai 250 derajat Celcius. Diendap sekitar 2-3 hari, dingin dulu. Kemudian saya ngambil lagi untuk pembuatan. Untuk membuat suling kita biasanya saya mulainya dari lubang ambasir. Dari lubang ambasir duluan kita coba menggaris dulu supaya lubang-lubangnya itu dia bisa simetris. Kita sekarang mencari tonika dari nada yang kita inginkan. Saya menggunakan tuner. Ini saya mau bikin suling suara 1 nada G. Ini ternyata di tuner masih kurang tinggi. Untuk menaikkan nada sampai ke G, kita motong bagian bawahnya. Setelah ini kita mulai bikin lubang fingeringnya. Lubang fingeringnya ada 6. Nah, kita harus bersihkan lagi, kemudian tuning lagi. Ini sudah jadi, saya coba memainkan beberapa bar dari sebuah lagu. Musik tradisional ini memang sudah lama ya? Dari kalau tahu sejarahnya, iya, kalau menurut ke belakang dari kira-kira itu akhir abad 16 sudah ada itu. Ya, Masuk dari Eropa. Belanda. Waktu itu salah satu sending itu Joseph Kam. Kita ketahui bahwa liturgi Katolik maupun Kristen itu ada musik, Bung ya. Mesti ada musik. Nah, Joseph Kam datang di Ambon, dia seorang penyiar agama Kristen, dan dia datang bikin ibadat, ada musik. Nah, waktu itu dia mulai bikin suling horizontal ini menyerupai flute, karena dia punya latar belakang flute ya, kulturnya, ya flute horizontal.
Nah dari situ dia kembangkan. Dan memang kalau suling horizontal ini pertama itu dikembangkan dalam gereja. Beta bikin suling pertama, bikin pertama itu. Ini nadanya kok tidak pas ya. Jadi waktu pertama itu juga kita patokan kepada keyboard. Jadi tuningnya pakai keyboard. Dan pertama itu masih pakai teknologi orang tua pakai besi yang dipanaskan itu. Buat bolong. Untuk lubangnya, lubang. Tapi hasilnya waktu itu, waduh kok tidak pas ya. Karena ada aplikasi tuner. Ya, tinggal di download saja. Aku pakai gitu akhirnya. Iya, pakai itu. Nah, terus kan maksudnya kan panjang bambu itu kan bisa, maksudnya beda-beda kan. Bisa. Ya. Patokannya apa sampai bisa bikin misalnya, ada itu maunya apa dari G misalnya? Ya, kalau stem itu gimana? Kalau pertama istilahnya beta bikin untuk mendapat mal nih, dapat mal. Itu memang banyak bambu yang terbuang. Jadi kalau sekarang tinggal ada malnya, tinggal dibikin saja dia punya ukuran, kemudian besar, diameter. Jadi kalau diameter itu memang sangat berpengaruh kepada bunyi. Karena kalau dari sisi hukum Pitagoras itu bahwa kalau senarnya pendek, bunyinya di atas tinggi. Kalau senarnya panjang, itu di bawah. Jadi suling yang beta bikin itu, Bung Rido, suling suara 1 itu untuk high. Saya lebih pendek berarti? Iya, kemudian suara bawahnya 4 dan 5. Middle itu 2 dan 3. Itu untuk menimbulkan image stereo gitu. Frekuensi mid-nya lah. Ya, untuk balancingnya itu. Laju, laju, perahu laju, laju sampai ke Surabaya. Meski lupa kain dan baju, jangan lupa kepada beta. Dan baju jangan. Tahu lagunya ya, Om? Tahu. Jadi gimana nih, Om? Penasaran nggak sama suling 5 dari Molucca Bamboo Orchestra? Sangat-sangat. Ini sebenarnya udah dikirim ke Jakarta tuh dari beberapa minggu yang lalu. Oh, iya bisa mainin juga. Nggak bisa bunyi deh. Bingung sih, sempat penasaran banget sampai sekarang iya. itu kok bisa punya nada, bisa niupnya, gimana caranya sih gitu, gue bingung banget. Jadi kalau di Molucca Bamboo Orchestra itu kalau misalnya ada penerimaan yang baru, itu biasanya yang paling lama itu untuk latihannya itu biasa suling 5. Harus butuh lebih intens gitu untuk karena beda dari suling-suling yang lain kan udah punya lubang tuh, jadi tinggal do, re, mi, fa, sol. Tapi kalau ini harus mau pusing untuk cara niupnya atau mau cari nadanya itu pun susah. Karena fretless ya? Iya, fretless jadinya kayak fretless. Trombon, ya? Iya, seperti trombon. Ini tangan masih panjang dong kan? Iya. Tapi punya ide sampai bikin dua bambu itu gimana ya? Maksudnya emang sudah ada dari dulu. Dari dulu itu namanya aupur. Nah, terus dalam orkestra, jadi Papa Rence itu langsung bikin dibagi gitu. Jadi fungsi suling 5 ini sebagai bass sebenarnya. Bass untuk mengiringi. Biasanya melodi ada di suling 1 sama suling 2. 3, 4, 5 itu biasanya jadi untuk pengiring. Khususnya untuk suling 5 ini, ibaratkan fondasi itu suling 5 sebagai sebuah bangunan itu pasti sebagai fondasi. Sebagai dasar. Jadi dasarnya itu harus kuat. Iya, bassnya. Sekarang typing dulu deh. Ya. Kenapa Dito sampai dia sempat bunyi kan lu tak? Sempat. Coba deh. Tuh. Beda nggak gitu ya ini, Pe? Coba kasih tahu gimana sih? Kalau untuk tangga nadanya tetap pakai tangga nada diatonis. Tergantung kalau di Molucca Bamboo Orchestra itu kan sulingnya ada suling D, suling F sama suling G. Ya.
yang sekarang dipegang teman-teman sama Kak Dito sekarang ini suling D. Iya, suling D. Biasanya suling D itu yang paling panjang. Iya, semakin rendah tekanan untuk tiup sulingnya itu nada yang dihasilkan itu semakin rendah. Semakin kencang itu tekanan untuk niup sulingnya itu akan semakin tinggi. Biasanya. Nadanya akan semakin tinggi, ya. Coba deh lanjut dicontohin. Oke. Iya. Silakan. Tapi biasanya kalau aku ajar beberapa orang buat suling 5, aku latihannya dari nada la dulu, Kak. Iya, jadi nggak pakai dari la dulu. Nah, bunyi la, terus carinya sol, fa, mi, pasti dapat gitu. Jangan terlalu kenceng, Kak, kalau misalkan dari sol mau ke do bawah. Iya, semakin tekanannya semakin dikurangin. Iya, tekanan tiupnya semakin dikurangin. Ya itulah ya. Awal biasanya seperti itu. Iya. Sejak pertama aku ngelihat suling 5 juga, ini adalah satu instrumen yang sangat unik gitu ya, karena kayak trombon gitu, fretless, terus bisa menghasilkan suara yang kita butuhin di sebuah ensemble. Iya, benar. Ini makanya aku tertarik banget belajar ini. Bahwa musik di Maluku sehemat saya itu ada 3 arus. Satu arus dari Middle East, Timur Tengah, dan itu dibawa oleh para mubalik. Kalau kita melihat sunan 9 sunan itu ya yang di daerah Jawa, kemudian dia berpengaruh sampai ke Maluku. Itu arus pertama, karena memang secara historis Islam itu lebih dulu daripada Eropa. Kemudian arus Eropa, musikologi tadi, karena memang arus dari Eropa itu dari perspektif agama, bahwa agama Kristen, entah itu Katolik atau Protestan, mereka membutuhkan musik dalam liturgi. Jadi 2 arus itu ya, satu dari Middle East, kemudian satu dari Eropa. Nah, satu lagi ini originalitas dari Maluku. Begitu. Jadi memang ada 3, menurut saya itu ada 3 arus. Nah, menyangkut dengan suling vertikal ya, vertikal itu memang datang dari Timur Tengah gitu. Yang memainkan seperti beginilah vertikal. Sedangkan yang horizontal itu seperti begini. Nah, dia di horizontal. Kebetulan saja saya mengembangkan yang horizontal, dan suling horizontal ini dari sisi musiknya memang dia diatonik, dia tidak yang tangan ada yang lain. Perbedaannya memang begitu, teman-teman semua, bahwa kalau yang pengaruh dari Timur Tengah itu vertikal, nah tangan nadanya juga sebutnya beda tuh, namanya maham. Karena suling sawat ini pengaruhnya dari Timur Tengah, tangga nadanya Arabian. Kata sawat berasal dari salawat, nyanyian kepada Allah Nabi Muhammad SAW. Salawat menjadi sawat karena perubahan bahasa. Dari bahasa Arab jadi bahasa Ambon. Kalau tidak ada suling sawat, rebana dan gong tidak bisa dimainkan karena nadanya tidak bisa berirama. Rebana dan gong mengikuti suling sawat, karena itu dia menjadi penentu irama. Setelah komplit, musik sawat berkolaborasi dengan tipe toto buang, membawa damai 2 komunitas Islam dan Kristen.
Seru banget. Belajar banyak nih kita nih. Selama ini dengar Tifa, Iya. tapi kali ini kita langsung lihat Tifa. Tifa tuh emang jumlahnya berapa kalau biasa suka Kalau main? Tifa jumlahnya, kalau ini personil 7. 7? Jadi masing-masing Tifa dengan ritme pukulannya punya arti. Artinya gimana tuh? Kalau dia musuh, Tifa jikir, marga musuh? tertentu aja yang bisa. Jadi 7 ritme pukulan Tifa itu menyimbolkan atau melambangkan 7 marga dia musuh, 7 marga asli adat. Oke. Ada Soplanit, ada Siloi, ada Mainake, ada Maita Putih, ada Kiar, ada Saliha, sama ada Pupila. Jadi ada 7 marga. 7 marga. Tapi dari 7 marga itu 2 marga udah punah. Oh ya? Saliha sama Kiar. Sebenarnya ada lebih 2. Enggak, udah 7 tapi jadi sekarang cuma tinggal 5. Tapi untuk zaman sekarang marga apapun bisa. Jadi ritme pukulan 7 pukulan ini ada Tifa Jikir, ada Tifa Jikir potong, ada Tifa Tasa, ada juga Tifa jalan. Atau yang kasih tempo. Kasih ritmenya. Terus ada Tifa bass, ini Tifa bass untuk low-nya. Ada Tifa potong juga. Kalau itu Tifa Jikir. Itu kalau Tifa Jikir itu tidak pakai stick atau ini gaba-gaba. Dari ranting pohon sagu. Ranting pohon sagu. Ranting pohon sagu. Oke. Kalau Tifa Jikir itu pakai tangan. Biar low-nya dapat. Dan dia punya taknya itu bunyi beda sama pakai. Dan ternyata Tifa itu juga salah satu cara untuk berkomunikasi pada saat Iya. itu, betul ya? Kalau Tifa itu jadi ritme pukulan untuk misalnya panggil warga kampung untuk rapat di balai desa. Oke. Itu ritme pukulannya beda. Atau pada zaman dulu belum ada lonceng untuk mengabarkan kematian, dipakai Tifa juga. Biasanya dulu juga ada Tifa untuk penyemangat. Contohnya kayak lomba belang atau perahu Manggurebe. Itu kan untuk ritme dayungnya tuh di Tifa untuk ketukannya. Biar dayungnya kan sama semua. Makanya mukulnya begini ya? Enggak juga ya? Dipegangnya gini. Oh, kayak gini? Iya. Jadi biar pukulnya enak itu ada. Boleh coba. Nah. Pegangnya gini? Pegangnya gitu. Terus ini tangannya ini untuk tak. Jadi bum, tak. Jadi ini bum, ini taknya. Ngerti mesti tak coba gue coba. Harus sinkron ya? Gue coba. Ini Tangan untuk sama otak harus sinkron. Iya. Iya. Kalau otak nggak sinkron nggak dapet. Ritme pukulan Tifa Jikir mewakili mata rumah atau marga Soplanit. Tifa Jikir cara mainnya seperti ini. Yang ini Tifa Jikir potong. Jikir potong dari mata rumah atau marga Siloi. Jikir potong cara mainnya seperti ini. Tifa Tasa dari mata rumah atau dari marga Saliha. Tifa Tasa cara mainnya seperti ini. Ini Tifa potong. Tifa potong ritme pukulan dari mata rumah atau dari marga Mainake. Cara mainnya seperti ini. Ini Tifa jalan. Tifa jalan ada ritme pukulan dari mata rumah atau marga Pupila. Cara mainnya seperti ini.
Kalau ini ritme pukulan jalan potong. Jadi tifa jalan tapi sambil potong. Tifa ritme pukulan ini dari mata rumah atau marga Akyar. Cara mainnya seperti ini. Kalau yang ini tifa bass atau low-nya. Jadi kalau tifa bass biasa dari mata rumah Maita Putih. Cara mainnya seperti ini. Kalau ini alat instrumen tutup buang atau melodinya. Kalau tutup buang ini dulu yang memainkan tutup buang dari marga Siloi. Cara mainnya, melodinya seperti ini. Kalau tifa dan toto buang itu kan dua elemen yang tidak bisa dipisahkan. Ya. Gitu. Jadi nggak bisa ada tifa ya. doang, nggak bisa ada toto buang doang. Jadi tifa toto buang itu melambangkan tifa untuk ritmenya, melodinya toto buang. Iya. Okay. Jadi kalau melodi tanpa ritme nggak enak. Iya betul. Ritme dimainin bisa aja, tapi lebih enak kalau dikasih melodi. Nah ini unik juga nih Bang Rido, karena notasi itu do re mi fa sol la si do berbeda sama gamelan, walaupun wujudnya hampir sama. Iya, wujudnya sama juga. Sama ya? Sama ya? Sama. Tapi ini diatonis. Iya. Tapi diatonis mayor, nggak ada semiton, nggak ada nada setengah. Boleh dibunyiin nggak? Coba kita kasih tahu nih. Jadi coba do re mi fa sol la si do aja. Tapi kenapa sampai toto buang ini bisa ada di Maluku? Tuh dulu toto buang ini bukan dalam bentuk instrumen. Apa tuh bentuknya? Kalau toto buang dalam bentuk cenderamata. Oh, bentukannya tapi seperti itu? Iya, bentukannya seperti ini, tapi satu-satunya masih dalam bentuk gong, masih dalam bentuk satuan, masih dalam bentuk satu. Terus pukul dari mana? Pada saat kerajaan Majapahit runtuh, terus para saudagar-saudagar berlayar ke Indonesia bagian timur. Terus untuk datang di negeri raja-raja, untuk bisa diterima, mereka kasih cenderamata. Upetinya. Ini upetinya. Yuk main. Bang Rido juga main dong. Low-nya. Ajarin ketukannya dong. Tum, tak, tak. Ya. Tipa berasal dari Indonesia bagian timur, terutama dari Papua dan Maluku. Tipa yang dari Papua bentuknya kecil dan panjang dan dibungkus oleh kulit binatang biawak. Sedangkan tipa dari Maluku bentuknya besar dan pendek dan dibungkus oleh kulit kambing. Dan tipa dari Maluku, cara buatnya ada nama-nama tipa. Sebelum jadi tipa, loang tipa dulu. Sudah loang tipa, baru dianyam pakai rotan disebut lakare. Sudah jadi lakare, baru dibungkus dengan kulit kambing, baru dijahit dengan rotan anyam. Sudah selesai dijahit, baru dipasang bajinya. Tipa
dia Mosu dan khususnya di Maluku sering memakai kayu seperti kayu titi, kayu sukung, kayu pule, dan cempeda dan kayu nangka. Setelah pilih kayu sukung, kita ukur besarnya kayu dulu. Lebarnya, diameternya berapa. Nah, kalau diameter 30, kita ambil, ada ukuran yang 30. Saya sudah siapkan ukuran 30, baru di lingkar pakai spidol. Iko besarnya, lingkarannya, kayunya. Nah, ini untuk kepala tipa. Diameternya 30 cm. Sedangkan untuk pantat tipa itu agak kecil. Harus pakai ukuran yang kecil, 25. Beda antara kepala tipa dan pantat tipa itu 5 cm. Setelah itu sudah buat lingkaran, baru dicincang. Cincangnya pakai parang. Mulai cincang dari pantainya dulu. Ya. Ya. Iko lingkaran yang diameter tadi. Habis cincang pantat, baru balik cincang kepalanya. Setelah dicincang habis, dipahat. Setelah dipahat, dia akan jadi seperti begini. Sudah seperti gini baru diamplas sampai halus dan dipelatur akan jadi seperti begini. Setelah itu kita ambil loang yang sudah dipasang oleh rotang lakare, baru diambil kulit kambing, ditutup dan dipasang rotang lakare. Ditarik kaset tray, baru diambil jarum jahit, ditusuk, dan dijahit pakai rotang anyaman. Setelah tifa dijahit, dijemur. Dijemur selama 1 hari. Sudah dijemur, kulitnya sudah dikering, baru dibaji atau di setel. Sudah dibaji atau di setel, baru kita dengan hasilnya. Kalau hasilnya sudah, bunyinya sudah bagus, didengar bagus, maka tipa siap dimainkan. Inilah tipa dari Maluku. Musik di Ambon memang adalah tempat orang-orang berjumpa, berdamai, dan seia sekata. Dan di Ambon menjadi lebih dari sekedar nyanyian dan tangga nada, tapi juga identitas dan alat rekam budaya yang menunjukkan kehadiran persatuan pela gandong sejak zaman nenek moyang. Cek. Di timur sana, negeri gugur. Gue ngerasain bahwa ada they put their soul on this song gitu loh. Jadi gue selalu bilang ke setiap musisi bahwa lu bukan cuma mainin musik, tapi lu mainkan perasaan lu juga di dalam musik itu sendiri. Jadi supaya ada nyawanya nih lagu, lu harus bermain sesuai dengan perasaan lu sendiri. Nah jadi yang gue rasain tuh kayak kesan gue lagu ini jadi sangat-sangat powerful banget. Nah, dari liriknya, dari musiknya, begitu apalagi udah masuk instrumen tifa. Dari gue Jakarta sampai Ambon, bayangan gue tifa harus ada di depan, dan juga ada tahuri, ada suling sawat, ada musik bambu, dan juga ada ukulele di situ. Kayak ornamennya jadi kaya banget. Dan kalau nanti kalian dengar tuh
buat gue udah merepresentasikan Ambon dari alat musiknya dan juga liriknya. Ya kalau ngomong soal musik sebenarnya dari dulu gue udah pingin banget berkolaborasi sama musisi lokal di sini, talenta-talenta muda yang keren-keren, bukan cuma penyanyi tapi juga musician yang memainkan instrumen tradisional gitu. Artinya selama gue perjalanan karir gue di dunia industri, ini mungkin pertama kali gue produce musik berkolaborasi dengan musisi tradisional. Yang kita bikin sebetulnya udah mencerminkan Pela Gandong karena kita dilahirkan dari ibu negeri ini, ibu kita satu, Maluku. Lagu gue dengan Mas Rido, kita bikin lagu Nusa Ina tentang Pela Gandong yang mungkin di keluarga gue sendiri juga sangat relevan gitu ya. Gue deket banget sama eyang gue belajar musik dari eyang gue, dan musik tradisi itu udah jadi bagian dari hidup gue sejak kecil mungkin. Pela Gandong, Nusa Ina, itu buat gue udah jadi satu kesatuan. Karena Pela Gandong sendiri itu sebenarnya menyatukan yang berbeda jadi satu kesatuan gitu, bahwa kita sama-sama. Nusa Ina tuh pulau ibu, jadi kita benar-benar berbeda tapi kita tuh satu sebenarnya. Ya itu tadi Nusa Ina. Dan waktu ketemu Ardhito, gue bilang kayak Nusa Ina seru nih. Dan akhirnya dia create liriknya jadi sangat-sangat Nusa Ina banget sih. Tapi selalu siulilnya kaseta kena seta ekatu. Siulilnya tasita kena sita ekatu. Ambil suara dulu. Kalau bicara hip hop di Maluku sendiri, awal masuk hip hop di Maluku tuh awalnya di kota Ambon, dan itu tahun 91. Ada salah satu senior yang namanya Bung Hani Watimena, pelaku hip hop pertama di Ambon. Bisa dibilang beliau perintis lah. Kemudian angkatan kedua hip hop di Ambon itu tahun 2007 ada namanya Moluka Hip Hop Community. Di dalamnya ada Bung Frans Hayaka, Bu Morika Tetelepta, kemudian Bu Berry Papilaya, itu senior-senior rapper-rapper tua di Ambon lah, angkatan kedua. Nah, kalau yang melatari lebih ke budaya sosial di tanah ini, kemudian ada juga kayak budaya-budaya yang mengikat seperti Pela Gandong, alam-alam yang dengan begitu kayanya yang bisa kita angkat di dalam lagu, dan apa ya, kayak beberapa dari budaya itu tuh makin hari makin terkikis. Itu yang melatar belakang musik saya. Saya lebih banyak berbicara ke situ. Tapi ada satu komunitas tuh yang di dalam komunitas itu pasca konflik Ambon baru tuh ada komunitas musik ya. Karena kalau bicara alat pemersatu di kota ini selain bola, sepak bola, musik juga ada di dalamnya. Dan setahu saya, dan yang pertama bikin itu tuh hip hop. Karena ada komunitas yang bikin, sebenarnya bukan festival sih, lebih ke kayak gigs kecil yang bahkan tidak ada perencanaan yang matang, lebih kayak spontanitas. Dan setelah saya cari tahu juga, ternyata event itu tidak ada nama. Jadi memang kayak betul-betul spontanitas dibikin dari satu komunitas, dan komunitas itu bukan cuman teman-teman dari komunitas Kristen, tapi komunitas Muslim. Dan lewat komunitas itu baru tuh bisa dibilang terjadi musik lintas agama tuh pasca konflik. Karena memang kalau pasca konflik di Ambon segregasinya kuat sekali. Jadi kalau dari hip hop awal mencairnya tuh itu waktu komunitas itu pertama kali dibentuk tuh. Kasih gandong ini ama kapela ika dalam kain bungkus rapat yang tak hela-hela rotane. Jadi awal itu waktu pertama kali dikirim audio guide-nya tuh yang bikin. Jadi Bu Rido juga nggak kasih tahu nih ini temanya apa,
Saya hanya dikirim lagu, terus udah Grizzly dengar aja. Nanti liriknya beta percayalah. Oke, saya dengar dan yang begitu tertanam di kepala tuh kayak patah siwa, patah lima, bersama selamanya. Jadi kayak garis besarnya ini soal perdamaian kan, soal bagaimana hidup Pela dan Gandong yang begitu mengikat sehingga konflik sebelumnya juga tidak merambat sampai ke yang gimana-gimana gitu, karena ada itu tadi Pela Gandong yang mengikat. Dan saya pikir oke, berarti kalau berbicara lirik yang saya dengar di audio guide-nya, berarti ini berbicara soal perdamaian. Itu sebenarnya tidak menjadi sesuatu yang sulit untuk diangkat dalam sebuah lagu. Karena setelah konflik pun banyak lagu-lagu perdamaian yang ada di kota ini. Jadi di part rapnya saya itu nanti, upuila kasih gandongi nama angkapela, ika dalam kain bungkus rapat jang tahela hela rotane, ujung dua sekarang baku polo, ini lap of peace nyong, bukan layang dolo. Jadi kalau upuila kasih gandong ini, upuila di sini tuh artinya Tuhan. Kalau gandong itu bahasa umumnya itu kandung. Jadi kalau kita saudara kandung, yaitu diberikan oleh Tuhan. Tapi ada juga di sini selanjutnya ina ama angka pela. Nah, pela ini hubungan persaudaraan yang dibikin oleh manusia. Jadi diangkat sumpah antar kampung biasanya. Jadi ini saya lebih menjelaskan dulu apa sih pela gandong itu. Jadi upuila kasih gandong ina ama angka pela, ika dalam kain bungkus rapat jang tahela. Di sini ada yang namanya kain gandong. Biasa kalau di upacara-upacara begitu, kayak saudara kita yang baru datang nanti dibungkus, dilingkari sama satu kain yang dinamai itu kain gandong. Nah ini maksudnya saya di sini tuh ika dalam kain bungkus rapat. Jadi kain itu, persaudaraan itu harus kita jaga. Jang tahela, jang tahela itu jangan sampai ikatannya itu terlepas. Jang tahela, hela rotane, ujung dua sekarang baku polo. Lagu Hela Rotan itu sebenarnya bercerita tentang tarik tambang, tapi kalau di sini tuh talinya diganti pakai rotan. Dan lagu liriknya kan rotan sudah putus ujung dua baku dapa. Maksudnya ketika masing-masing saling mempertahankan kekuatannya, tapi setelah permainan itu selesai, ujung dua daripada rotan, misalnya ujung sini dan ujung sana tetap bertemu begitu. Jadi ujung dua sekarang baku polo, bukan saja baku dapa, tapi sudah baku polo, baku peluk. Ini lap of peace nyong, bukan layang dolo. Saya pernah ingat bahwa Maluku, saya lupa tahun berapa, tapi bisa dibilang laboratorium perdamaian di Indonesia. Nanti saya angkat kembali, bukan layang dolo, bukan lagi yang dulu. Ya itu sepenggal lirik sih di kurang lebih 4 baris pertama. Di Ambon, musik mempersatukan semua, mengingatkan kembali kalau di antara banyak beda, kita semua bersaudara. Bahwa kita berasal dari rahim, dari gandong yang sama. Nusa Ina. Karena kalau kita bicara tentang kebudayaan Indonesia, tidak ada. Kebudayaan Indonesia itu dia ada dari kebudayaan yang ada di daerah-daerah. Membentuk kebudayaan nasional. Dan saya sangat-sangat apresiatif program ini, Nada Nusantara, yang dilakukan oleh teman-teman. Jujur saya punya pengalaman baru sih. Karena Bung Rido dan Ardhito memberikan lagu itu berupa audio saja. Nah sedangkan MBO harus membuat aransemen. Ya akhirnya ya penyusuan itu yang saya pikir itu menarik. Biasanya tahuri dulu baru percussion. Karena tahuri itu penanda. Oke. Percussion untuk penanda. Oke, kalau gitu tahuri. Iya. Kayak untuk manggil gitu loh. Baru masuk. Duduk. Saat itu masih kosong. Baru suling sawah masuk. Iya. Soalnya suling sawah tuh benar-benar sendiri aja. Oh sendiri harus sendiri. Iya. Tapi kalau Tifa bisa main pukulan pesawat nggak? Bisa. Kalau itu kan maksudnya kan bisa arahnya kan aransemen baru teman. Iya. Jadi saya harus pakai data. Iya. Biar langsung jalan aja.
Kasih kita punya soul ke dalam dom pukulan itu akan lebih rasa lagi ketimbang dom pukul misalkan kasih rasa betul-betul karena begitu akan merasa dapat pasti akan juga itu. Balik ke 5 tuh. 4 1 4. Tapi saya fungsi hati-hati, saya fungsi. Jadi B mayor ya. Siwa pada 5 bersama-sama. Yang bikin menantang adalah main dengan alat musik tradisional, dimana tempo tuh jadi disamain dengan yang kolaborasi ya harus kayak gitu, nggak ada yang saling dominan. Kalau kolaborasi itu emang harus secara ritmik, secara ritme harus jalan. Artinya kita bikin aransemen, semuanya sudah ada. Yang bikin aransemen suling bambu, tutu buang, ukulele, tifa itu berpatokan kepada yang lagu yang sudah diberikan oleh Bung Rido. Saya kira itu sih. Dari sisi musiknya memang tidak asing untuk apresiasi anak-anak muda. Format pop kemudian kita combine dengan musik tradisi, itu yang menjadi sesuatu sebenarnya. Bagi saya itu amazing sih. Sio Lilieta sama Sita Kena Sita Eka tuh sama dengan bahasa yang di bar 4 terakhir. Jangan mau dapat colo. Jaga muka, jaga belakang, jaga jadung kasancur akan deng bahasa, deng kasa, betau, ale rasa. Gue senang banget dengan project kali ini, terutama lagu ini kayak benar-benar sesuai dengan apa yang gue ekspektasikan. Dan yang gue senang dari pekerjaan di studio tuh kadang-kadang suka ada ide-ide baru dari Ardhito, dari gue gitu, untuk nambahin bahwa wah seru kali ditambahin ini, tambahin ini. Akhirnya jadi benar-benar komplit gitu. Makanya gue nggak pernah berekspektasi yang berlebihan sebelum gue melakukannya. Jadi saat kemarin kita berkolaborasi perfect. Deng bahasa, deng karsa, tahu ale rasa, tahu beta rasa, tahu bahasa. Oke. Berarti udah sampai ke Tomahasa kali. Oke. Si Lilieta Sita Kena Sita Eka tuh. Jangan mau dapat colo. Masuk ya? Nabrak ya? Masuk ya? Enggak, kayaknya nabrak. Iya. Notasinya nadanya nabrak enggak? Jangan mau dapat colo. Ritmiknya aja paling coba diperbaikin ya. Deng bahasa, deng kasa, betau ale rasa, tahu beta rasa mai. Untuk komposisi Nusa Ina nggak
disangka-sangka bisa seru itu dan seindah itu gitu ya. Dari yang tadinya kita workshop bareng, benar-benar cuman ada gitar, terus tiba-tiba ya proses gitu lah ya, ada gitar, ada bass gitu, untuk guide doang gitu awalnya. Terus pas dibawa ke sini, ketemu sama teman-teman yang luar biasa talentanya dalam memainkan alat-alat musik tradisional asli Ambon, itu keren banget gitu. Dan gak ditebak-tebak gitu, ternyata masih banyak hal yang bisa kita explore dalam komposisi ini gitu. Pengalaman yang sangat luar biasa dan menjadi sebuah pertanyaan yang gak pernah bisa selesai sih. Apalagi nih setelah ini, apalagi nih yang kita akan lakukan dengan musik-musik atau instrumen tradisional. Ika dalam kain bungkus rapat jenta hela-hela rotane. Ujung dua sekarang baku polo, ini love of peace nyong, bukanlah yang galos. Bakina ama pasang for katorang, mekuding saudara hidup manis dengan torang. Krasam sagu, perjang balagu, tapi selalu sio lilieta sita kena sita ekaku. Teru mata air tala eti sapa lewa nunusaku nusa ina katong semua dari sana saka mese anana. Ain ni ain, jaga muka jaga belakang jaga jadong kasancur rakam deng bahasa. Ringkarsa
beta tahu ale rasa, ale tahu beta rasa mai to mahasa hasa jangan dapat kasusah sama dolo-dolo bataria mena mulia jangan mau kamu jalo. Siwa patah lima bersama selamanya. Inganan mulia lindungi katong semua. Ini nusa indah, katong selalu damai sepanjang masa. Ini nusa indah, katong damai baku jaga sepanjang masa. Jaga sepanjang masa, katong damai baku jaga sepanjang masa. Patah lima bersama selamanya. Inangan mulia lindungi katong semua. Di Nusa Indah, katong selalu damai selalu dan rasa. Kasih gandoli nama angkapela, ika dalam kain bungkus rapat cinta hela-hela rotane. Ujung dua sekarang baku polo ini left of peace nyong. Bukanlah yang dolos, bakina ama pasang forkatorang. Mekuding saudara hidup manis dengan torang. Kerasam sagu, perjang balagu, tapi selalu sio lilieta sita kena sita ekaku. Teru mata air tala eti sapa lewa nunusaku nusa ina katong semua dari sana saka mese andana. Ain ni ain, jaga muka jaga belakang jaga jadong kasancur rakam deng bahasa. Bengkarsa, beta tahu ale rasa, ale tahu beta rasa mai to mahasa hasa jangan dapat kasusah sama dolo-dolo bataria mena mulia jangan mau kamu